Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Babak 991. Aku takut mati. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Bu Xuan perlahan melepaskan tangan kanannya, dan tinju menakutkan yang memenuhi dunia segera surut seperti air pasang. Langit berbintang kembali normal. Kamu melirik jiwanya dan tersenyum pahit. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Saya masih meremehkan CEO peradaban Tianxing. Dari kejauhan, Bu Xuan melihat ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Jangan tersenyum pahit. Kamu sudah luar biasa jika masih bisa bertahan setelah dipukul olehku." Senyuman Ye Guan menjadi semakin pahit. Bu Xuan tersenyum dan berkata, "Berapa lama Anda telah berlatih?" "Saya telah berlatih setidaknya selama ratusan juta tahun. Selama periode ini, saya telah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Baik itu kultivasi atau pengalaman bertempur. Mereka tidak sebanding dengan dirimu yang sekarang." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, ketika generasi CEO ini masuk, apakah Anda membiarkannya atau tidak?" Senyuman di wajah Bu Xuan berangsur-angsur memudar, dan jarang ada sedikit tanda kesungguhan. "Tidak." Tidak ada air. Kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak dan dia terkejut. Bu Xuan menambahkan, "Dia berbeda darimu. Ketika dia masuk, dia jauh lebih kuat dari kamu sekarang. Kamu adalah orang pertama yang berlari ketika kamu sangat lemah. Kamu Guan, Bu Xuan Dao, pulihkan tubuh fisik dulu." Ye Dian mengangguk, lalu duduk bersila dan mulai membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak membawa menara kecil, jadi kali ini dia membutuhkan beberapa jam untuk membentuk kembali tubuhnya. Melihat tubuh yang baru dibentuk kembali, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hancurnya tubuh fisiknya berarti kekuatan fisiknya akan sangat melemah. Anda harus berlatih lagi, ini sangat menyakitkan. Saat ini, Bu Xuan yang berada tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata, "Karena ini adalah pelepasan, kamu hanya punya satu pilihan. Kamu bisa menyuap saya." "Menyuap?" Ye Guan hampir mendengarnya dengan benar. Bu Xuan mengerutkan bibirnya. "Apa ekspresimu? Apa aku tidak perlu hidup?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, apakah pengaruhnya akan buruk?" "Bu Xuan Dao, saya tidak peduli." Ye Guan terdiam. Orang ini ingin suap, Xiao Ta tidak bersamanya. Jadi dengan apa dia bisa menyuapnya? Manisan Hao memikirkan hal ini. Ye Guan melirik Bu Xuan dan memutuskan untuk mencobanya. "Senior, ada hal ajaib di kampung halamanku. Coba lihat." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan melayangkan manisan Hao di depan Bu Xuan. Meskipun Xiao Ta tidak ada di sini, dia masih memiliki naring, dan naring berisi beberapa barang yang dia bawa dari Bima Sakti. Bu Xuan memandangi manisan Hao di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa ini?" Ye Guan berkata dengan serius, "Buah labu Tao." "Bu Xuan Dao, ceritakan secara detail." Ye Guan Zhengse berkata, "Itu berasal dari pohon Bodhi di Bima Sakti. Dibutuhkan 300 juta tahun untuk mekar, 300 juta tahun untuk menghasilkan buah, dan 300 juta tahun lagi untuk menjadi dewasa. Pohon Bodhi hanya menghasilkan satu tandan buah di dalamnya. Seumur hidup. Memakannya adalah tonik yang hebat." Bu Xuan melirik ke arah Ye Guan, lalu dengan lembut melepas bungkus permennya. Dia hendak memakannya dalam satu gigitan ketika Ye Guan tiba-tiba mengingatkan, "Kamu harus menjilat benda ini." Jilat dan makan, Bu Xuan tidak terlalu memikirkannya.
dia menjulurkan lidahnya dan dengan lembut menjilat manisan haunya. Rasanya asam dan manis di mulutnya, dan rasanya oke. Tapi selain itu, tidak ada aura sama sekali. Bu Suan memandang Ye Guan dengan curiga. Dabu. Ye Guan mengangguk. Setelah benda ini ditelan, perlu waktu 300 tahun untuk benar-benar dicerna. Bu Suan tiba-tiba menggigit manisan hao. Dia mengunyahnya dan menelannya. Lalu dia menatap Ye Guan dengan ringan dan berkata, "Aku hampir mempercayainya." "Kamu Guan?" Bu Suan bertanya lagi. "Apakah ada hal lain?" Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Iya." Setelah mengatakan itu, dia menyalakan api dan mulai memanggang dombanya. Dia tahu bahwa tidak ada makhluk seperti domba di peradaban Tianxing. Benar saja, saat melihat Ye Guan sedang mengeluarkan seekor domba, mata Bu Suan tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu, monster macam apa ini? Ye Guan Dao, Daoyang, domba. Bu Suan memandangi domba itu, lalu berkata, "Apakah itu juga dari Bima Sakti?" Ye Guan mengangguk. "Ya, domba ini memakan naga dan burung phoenix di galaksi. Ia adalah nenek moyang semua monster dan memiliki." Bu Suan menatap Ye Guan. Ia tidak memiliki roh jahat. Ye Guan San tersenyum dan berkata, "Enak, kamu bisa mencobanya nanti." Bu Suan mengangguk. Oke. Setelah beberapa saat, Ye Guan memanggang seekor domba. Saat dia menaburkan bumbu di atasnya, aromanya langsung menyebar dan sangat menggoda. Bu Suan memandang domba di depannya dengan penuh minat. Ye Guan merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Bu Suan. Bu Suan tidak sopan, mengambilnya dan mengunyahnya. Setelah mengunyahnya sebentar, dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Rasanya enak sekali." Ye Guan tertawa. Faktanya, bukan karena domba itu enak, tapi orang-orang ini bisa hidup tanpa makan dan tidur, dan tiba-tiba makan sesuatu yang belum pernah mereka makan sebelumnya, dan secara alami mereka menganggapnya enak. Sederhananya, ini sebenarnya hal baru. Bu Suan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu punya anggur?" Ye Guan menarik kembali pikirannya dan tersenyum. "Ya." Karena itu, dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Bu Suan. Bu Suan mengambil anggur dan membukanya, menciumnya dengan lembut, lalu berkata, "Apakah baunya seperti kecap?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya membawa ini dari Bima Sakti. Anggur ini sangat terkenal di Bima Sakti. Namun, saya mendengar bahwa tidak seorang pun yang membeli anggur ini akan meminumnya." Bu Suan sedikit penasaran, kenapa Ye Guan Dao, orang yang membeli anggur ini pada dasarnya membelinya sebagai hadiah. Bu Suan menyesapnya lalu mengerutkan kening. Ye Guan bertanya, "Apa?" Bu Suan menggelengkan kepalanya, "Anggur ini tidak murni dan tidak cocok untukku." Karena itu, dia langsung mengesampingkannya. "Kamu Guan." Bu Suan jelas sangat puas dengan domba-domba itu, dan domba itu dimakan bersih olehnya dalam waktu singkat. Ye Guan sebenarnya sedikit terkejut dengan Bu Suan. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di tingkat yang lebih tinggi di peradaban Tianxing akan lebih rukun satu sama lain. Bu Suan bertepuk tangan, lalu berkata, "Kita bisa memulai persidangan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah aku berhasil menyuapmu?" Bu Suan tertawa dan berkata, "Lupakan saja." Saat dia mengatakan itu, dia berdiri, melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Apakah kamu tahu di mana tempat ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Bu Suan memandang Ye Guan, "Fu Wuyu." Kamu memandang Bu Suan dan menunggu kata-kata selanjutnya. Bu Suan melihat sekeliling, dengan tatapan rumit di matanya.
Ini adalah tempat di mana kepala penegak hukum Fu generasi sebelumnya pernah berlatih. Juga karena dia, posisi kepala petugas penegak hukum menjadi yang tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat dalam peradaban Tianxing kita. Ye Guandao, senior ini masih hidup. Bu Suan mengangguk, masih hidup. Kamu melihat sekeliling dan berkata, apakah di sini? Bu Suan mengangguk, ya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, haruskah aku melawannya? Bu Suan tersenyum dan berkata, dia benar-benar akan memukulmu sampai mati. Itu tidak benar. Kamu bukan buah dari peradaban Tianxing. Mungkin dia tidak akan memukulmu sampai mati. Ye Guan sedikit bingung. Bu Suan berkata dengan lembut, ini melibatkan rahasia peradaban Tianxing kita, sesuatu yang terjadi dahulu kala. Ye Guandao, mari kita bicara. Bu Suan melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, Ceo Fu ini mengkhianati peradaban Tianxing saat itu. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. Apakah kamu pernah mengkhianati peradaban Tianxing? Bu Suan mengangguk. Ya, alasannya adalah dia jatuh cinta dengan pria dari peradaban asing. Tapi hal ini sama sekali tidak diperbolehkan oleh peradaban kita saat itu. Ye Guan terdiam. Dia menyadari betapa eksklusifnya peradaban Tianxing. Bu Suan melanjutkan, Chief Executive Officer Fu awalnya berencana kawin lari dengan manusia beradab asing. Tetapi mereka masih ditemukan oleh generasi Skywalker Lords itu. Saya tidak tahu proses spesifiknya karena saya belum lahir. Yang dia tahu adalah konflik pecah di antara mereka. Dan dia memimpin 4 eksekutif untuk bertarung melawan 2 dewa yang dipimpin oleh Tian Xingzhu dan 4 jenderal berpakaian merah. Dalam pertempuran itu, 2 dari 4 eksekutif tewas. Jenderal dewa berpakaian merah telah jatuh, dan kedua dewa tinggi telah jatuh. Berbicara tentang ini, pandangan kompleks muncul di matanya. Dalam pertempuran itu, vitalitas peradaban Tianxing kita rusak parah. Ye Guandao, di mana Tuan Tianxing dan Ceo Fu? Bu Suandao, Ceo Fu ditekan di sini, dan Lord Tianxing terluka parah dan meninggal dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ye Guan sedikit terkejut. Jatuh, Bu Suan mengangguk. Kekuatan Ceo Fu sangat menakutkan. Pertempuran itu sangat sengit. Hampir setengah dari pakar terbaik di peradaban Tianxing kita meninggal. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan setelah bertahun-tahun, peradaban Tianxing kita belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena pejabat eksekutif Fu ini begitu kuat, mengapa kamu tidak berkompromi? Apakah kamu harus melawannya sampai mati? Bu Suan sedikit tidak berdaya, ini juga yang membuatku sangat bingung. Ye Guan terdiam. Bu Suan melanjutkan, apakah peradaban asing harus buruk? Menurut saya tidak. Misalnya, menurut saya Anda cukup baik, sungguh, Anda berbakat. Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Ada yang salah dengan orang ini. Bu Suan tiba-tiba berkata, tahukah kamu mengapa aku memberitahumu hal ini? Ye Guan segera menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, dan aku juga tidak ingin tahu. Bu Suan menatap Ye Guan. Karena generasi Skywalker ini terjebak di alam semesta tanpa batas, segel yang ditinggalkan oleh generasi Skywalker itu belum diperkuat, jadi... Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah dia keluar? Bu Suan mengangguk, ya, apakah kamu gugup? Ye Guan buru-buru berkata, apa maksudmu aku gugup, kakak Bu? Tolong jelaskan dengan jelas. Apa hubungannya masalah ini denganku? Bu Suan sama sekali tidak peduli dengan gelar Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius,
Sui Sui dan saya tinggal di sini. Kami memiliki dua tugas. Yang pertama adalah mengevaluasi buah-buahan dan mengolah buah-buahan yang luar biasa. Yang kedua adalah untuk menjaga segel di sini. Ye Guan berkata langsung, "Kamu tahu kekuatanku. Apakah menurutmu aku bisa menekan CEO Fu ini?" Bu Xuan tersenyum dan berkata, "Apa yang Anda pikirkan? Mengapa saya membiarkan Anda menekan CEO Fu?" Ye Guan sedikit bingung. "Apa?" Bu Xuan berkata dengan serius. "Saya ingin Anda berbicara dengannya dan katakan padanya untuk tidak main-main." Ye Guan Dao, "Mengapa kamu tidak berbicara dengannya?" Bu Xuan Dao, "Saya takut mati." Kamu Guan. Babak 992. Saya percaya pada Bibi. Takut mati. Wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. "Apa menurutmu aku tidak takut mati?" Bu Xuan tersenyum dan berkata, "CEO Fu membenci Guozi, tetapi Anda bukan Guozi. Jadi menurut saya ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengannya." Ye Guan Dao, "Apakah ada manfaatnya?" Melihat Ye Guan setuju, Bu Xuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ya, iya." Ye Guan menantikannya. Bu Xuan tersenyum dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang buah kehidupan Tianxing? Itu adalah benda suci tertinggi dari peradaban Tianxing kita. Jika Anda membantu saya melakukan ini, saya akan memberi Anda setengah buah secara gratis." Buah kehidupan surgawi, setengah pil. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan dari kepalanya, dan harapannya langsung hilang. Melihat wajah gelap Ye Guan, Bu Xuan sedikit bingung. "Kamu tidak tahu buah kehidupan Tianxing?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Saya tahu sedikit." Bu Xuan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mungkin tidak tahu banyak, tetapi buah ini tidak sebanding dengan buah labu kamu. Jika kamu memakannya, kamu akan memperoleh setidaknya ratusan juta tahun budidaya. Ini adalah benda dewa tertinggi dari peradaban Tianxing kita. Meskipun kita, sebagai CEO, hanya mendapatkan 1 bagian setiap 1000 tahun. Pikirkan betapa berharganya hal itu." Ye Guan Dao, "Oh," wajah Bu Xuan juga menjadi gelap, dan dia berkata dengan serius, "Ini benar-benar berharga, dan tidak bisa dibandingkan dengan buah labu milikmu itu." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bisakah kamu mengubahnya?" Bu Xuan menatap Ye Guan. "Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Buah ini sangat berharga. Jika kamu memakannya, kekuatanmu akan meningkat pesat." Ye Guan Dao, "Saya alergi terhadap buah ini dan tidak bisa makan lebih banyak." Alergi? Bu Xuan sedikit curiga, dan intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang ini, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Ye Guan berkata lagi, "Apa manfaatnya?" Bu Xuan berpikir sejenak, lalu dia memandang Ye Guan. "Saya dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda, tubuh yang sangat kuat." Ye Guan tiba-tiba tertarik. "Tubuh apa?" Senyuman Bu Xuan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kesungguhan. "Tubuh Tianxing, tubuh suci terkuat dari peradaban Tianxing saya." Ini terdengar sangat mengesankan. Ye Guan mengangguk dengan cepat, "Oke." Bu Xuan menambahkan, "Anda harus membayarnya sendiri." Ekspresi Ye Guan membeku. "Bu Xuan Dao, kamu pergi dan bicara dengannya dulu." Ye Guan langsung menggelengkan kepalanya, "Beri aku tekniknya dulu. Aku ingin berlatih dulu." Bu Xuan berkata dengan serius, "Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, meskipun kamu meningkatkan tubuh fisikmu, efeknya tidak akan terlalu besar." Ye Guan masih bersikeras, "Saya ingin meningkatkan tubuh fisik saya terlebih dahulu." Bu Xuan berpikir sejenak,
lalu mengangguk. Oke. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan emas muncul di tangannya, metode mengolah tubuh surgawi. Setelah mengatakan itu, gulungan emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke alis Ye Guan. Segera, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Tubuh Tianxing, tubuh suci tertinggi dari peradaban Tianxing diciptakan oleh penguasa Tianxing dari peradaban Tianxing. Penguasa Tianxing ini berbeda dari buah-buahan lainnya. Dia lebih suka mengolah tubuh fisik. Bagaimana cara meningkatkan tubuh fisik? Akhirnya dia menciptakan metode budidaya tubuh Tianxing ini. Setelah 100 tahun berlatih, ini telah menjadi buah tersulit dalam sejarah peradaban Tianxing. Yang paling sulit, pertarungan adalah tentang kecerobohan. Namun, sejak kedatangan buah paling keras, teknik ini secara bertahap menghilang dari pandangan peradaban Tianxing. Karena tidak ada satupun buah dari peradaban Tianxing yang ingin mengolah tubuh fisik, dan terlalu menyakitkan untuk mengolah tubuh fisik. Tentu saja alasan utamanya adalah tidak perlunya mengolah tubuh fisik. Bagi mereka, tubuh fisik tidak terlalu penting, asalkan cukup. Setelah beberapa saat, Ye Guan membuka matanya dan sedikit bersemangat. Meskipun dia belum berlatih, dia bisa merasakan tubuh Tianxing ini sangat mengagumkan. Sangat luar biasa, baik dia maupun Qian bisa berlatih. Terutama Qian sendiri memperhatikan tubuh fisiknya. Jika dia berlatih tubuh gerakan surgawi, ditambah dengan bantuan buah gerakan surgawi dan kristal abadi, tubuh fisiknya pasti akan meningkat pesat. Namun, dia tidak dapat berlatih untuk saat ini, karena kristal abadi dan buah gerakan surgawi keduanya ada di menara kecil, dan menara kecil belum membawanya masuk. Sekarang dia berlatih di sini tanpa bantuan gerakan surgawi, buah dan kristal abadi. Dia tidak bisa berlatih dengan sukses sama sekali. Budidaya tubuh fisik adalah menginginkan uang. Bu Xuan tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Ye Guan mengangguk, "Sangat kuat." Bu Xuan tertawa, "Itu wajar. Ini diciptakan oleh salah satu penguasa Tianxing kita. Ini sangat kuat. Sayangnya buah dari peradaban Tianxing kita tidak suka mengolah tubuh fisik. Oleh karena itu, tidak ada buah di masa depan. Tidak lagi sekuat Tuan Tianxing itu." Ye Guandao, senior, kamu ingin aku membicarakan apa dengannya? Senyuman Bu Xuan berangsur-angsur menghilang. Kamu juga tahu bahwa sekarang pemimpin peradaban Tianxing kita terjebak di alam semesta tanpa batas. Saat ini, dapat dikatakan bahwa peradaban Tianxing kita sangat sulit. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Niat senior sebenarnya adalah membiarkan saya berbicara tentang kebenaran dan kepalsuan, bukan?" Jejak keterkejutan muncul di mata Bu Xuan. "Bagaimana kamu tahu?" Ye Guandao, bagaimana dia bisa melepaskan kebenciannya terhadap peradaban Tianxing ketika dia dipukuli sedemikian rupa? Jika saya mencoba membujuknya untuk melepaskan kebenciannya sekarang, dia pasti akan membunuh saya dengan pisau, dan saya tidak akan melakukannya itu. Karena itu sangat tidak bermoral dan kamu tidak boleh terlalu suci untuk membujuk orang lain melepaskan kebencian mereka. Tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Saat itu, peradaban Tianxing hampir membunuh pihak lain, dan kemudian menindas mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, jika saya mencoba membujuk mereka untuk melepaskan kebencian mereka, apa gunanya? Siapapun yang menasihati orang lain untuk bermurah hati adalah orang bodoh. Bu Xuan menghela nafas dengan suara rendah. Saya juga tahu bahwa dia tidak akan pernah melepaskan kebenciannya terhadap peradaban Tianxing. Oleh karena itu,
Alasan membiarkan Anda saat ini adalah untuk membiarkan Anda menjelajahi jati dirinya dan melihat seperti apa dia sekarang. Kita harus bersiap menghadapi situasi ini. Tentu saja, saya tidak meminta Anda mati. Anda bukan buah dari peradaban Tianxing. Kemungkinan besar dia tidak akan membunuh Anda. Dia hanya membenci peradaban Tianxing. Ye Pian mengangguk. Saya harap begitu, Bu Suandao. Ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan mengikuti. Bu Suan melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memanggilku apa?" "Kamu Guan Dao, kamu Guan." Bu Suan tiba-tiba berhenti, membuka telapak tangannya, dan sebuah jimat muncul di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. "Apa ini, Bu Suandao?" "Jimat tinju berisi salah satu keterampilan tinju saya. Jika dia benar-benar menyerang Anda, aktifkan jimat ini, dan kemudian saya akan memilih Anda. Tentu saja, saya belum pernah bertarung dengannya, jadi saya tidak tahu betapa kuatnya dia, dan aku tidak tahu bahwa kemampuan tinjuku tidak dapat menahannya." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia adalah CEO. Dan kamu juga. Meskipun ada sedikit perbedaan, itu tidak akan terlalu besar, bukan?" Bu Suan mengangguk. "Menurutku juga begitu." Ye Guan terdiam. Bu Suan menghela nafas dengan suara rendah. "Itu semua dosa, generasi sebelumnya melakukan dosa, dan generasi berikutnya harus memikul tanggung jawab. Ini benar-benar hal yang buruk." Ye Guandao, dengan kata lain, ini sudah menjadi masalah generasi sebelumnya, dan generasi sebelumnya hampir mati. Jadi, dia seharusnya tidak membalas dendam padamu, kan? Bu Suandao, saya kira juga begitu. Kamu Guan. Bu Suan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Semuanya tidak diketahui, akhir-akhir ini. Saya gelisah dan selalu merasa sesuatu yang besar sedang terjadi." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak bisakah aku pergi?" Bu Suandao, ini tes kedua. Selama kamu keluar, kamu akan lulus. Saya bisa mengambil keputusan. Kamu tidak perlu mengikuti tes ketiga dan kamu akan langsung lulus. Ye Guan sedikit penasaran, apa manfaatnya lewat Bu Suandao, warisan dan baptisan. Ye Guan sedikit mengernyit, baptisan warisan. Bu Suan tersenyum dan berkata, "Itu mungkin dapat meningkatkan kekuatanmu 5-10 kali lipat." Ye Guan tampak terharu. Bu Suan menambahkan, "Selain itu, Anda juga dapat mengakses beberapa rahasia inti peradaban Tianxing kami. Tentu saja, Anda bukan buah. Saya tidak yakin apakah orang-orang itu akan mengenali Anda. Tapi menurut saya itu seharusnya karena ada variabel dalam Anda." Ye Guan sedikit bingung. "Variabel?" Bu Suan bertanya. "Kamu tidak tahu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Bu Suan tersenyum dan berkata, dengan kata lain, "Selama kamu di sini, segalanya mungkin." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Ceritakan lebih spesifik." Bu Suan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sepertinya, awalnya situasi mati, tetapi jika Anda bergabung, situasi mati ini dapat berubah." Ye Guan mengerutkan kening. Bu Suan melanjutkan, "Sebenarnya, Anda bukan hanya sebuah variabel, tetapi juga sebuah anomali. Jika Anda menemukan sebuah variabel, Anda akan menjadi sebuah anomali." "Apa itu anomali?" "Sederhananya, itu adalah anomali yang melampaui semua jalan. Di luar, Anda bisa mengikuti permainan apapun, tetapi Anda tidak akan terjebak." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, saya tidak sepenuhnya yakin. Pengamatan bintang dan aritmatika saya tidak terlalu bagus. Jika Anda adalah ahli pengamatan bintang generasi pertama,
dia seharusnya dapat melihat Anda dengan jelas. Ye Guandao, apakah peradaban Tianxing Anda masih meramal? Bu Xuan mengangguk. Ya, Master Pengamat Bintang generasi pertama sangat menakutkan. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, dia meninggalkan peradaban Tianxing. Dan segera setelah dia pergi, aula pengamatan bintang peradaban Tianxing kita menjadi lebih buruk daripada yang terakhir generasi. Sungguh sayang sekali. Jika dia ada di sini saat itu, peradaban Tianxing kita mungkin tidak akan mengalami kecelakaan itu. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kamu percaya pada takdir? Ye Guandao, saya percaya pada Bibi. Bu Xuan sedikit bingung, Bibi? Ye Guan mengangguk. Ya, Bu Xuan tersenyum dan berkata, apakah bibimu sangat kuat? Ye Guan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya saja aku belum dikalahkan. Bu Xuan, setelah beberapa saat, Ye Guan dan Bu Xuan tiba di sebuah planet. Bu Xuan melihat ke planet tersebut, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dia ada di dalam. Ye Guan menoleh ke arah Bu Xuan, apakah kamu punya saran untukku? Bu Xuan berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika dia benar-benar ingin menyerangmu, saya sarankan kamu langsung menyerah. Ye Guan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju planet tersebut. Melihat Ye Guan menghilang di kejauhan, Bu Xuan berbisik, saya harap tidak akan ada masalah dengan segelnya. Jika tidak, saat dia berbicara, kilatan kekhawatiran mendalam muncul di matanya. Bersambung.